Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah di masjid ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Amin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, untuk mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri saya tersendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Nah, jamaah Jumat rahmatullah, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Tiada satupun selainnya yang mampu menghitungnya. Nah, nikmat itu terbagi menjadi dua macam, nikmat lahir dan nikmat batin. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbahu alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinatan." Artinya, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Quran Surat Luqman ayat 20. Nikmat lahir adalah nikmat yang terlihat oleh mata seperti harta, penghormatan orang, ketampanan, kecantikan, diberi taufik atau kemudahan untuk melakukan amal ketaatan, diberi kesehatan, diberi keturunan, diberi harta, kedudukan, dan yang lainnya. Nikmat lahir itu nikmat yang dapat kita rasakan atau bisa terlihat oleh mata. Contohnya seperti tadi, penghormatan orang, kita akan merasakan ketika ada orang yang menghormati kita. Ketika kita jalan di jalan, itu ada orang melihat dan kita merasakan orang itu menghormati kita. Nah, sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti memiliki ilmu tentang Allah, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan berbagai mara bahaya. Nah, kokohnya keyakinan kepada Allah itu merupakan nikmat batin, atau yang tahu itu cuma Allah dan diri kita tersendiri. Orang lain tidak bisa merasakan. Yang bisa merasakan hanya diri kita tersendiri. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, kewajiban setiap mukallaf atau orang berakal adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Nah, bersyukur kepada Allah itu adalah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya, tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan syukur seperti ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Nah, Allah itu telah memberikan peraturan atau memberikan nikmat kepada kita, tapi kita harus menggunakannya juga untuk kemaslahatan umat, atau lebih baik kita berikan ke jalan yang benar atau jalannya Allah. Nah, sedangkan orang yang mengucap syukur kepada Allah dengan lidahnya sebanyak apapun, namun dia masih menggunakan nikmat Allah itu untuk berbuat maksiat kepadanya, nah, pada hakikatnya yaitu belum bersyukur kepada Tuhannya sebagaimana diwajibkan. Kita sudah dikasih nikmat oleh Allah sebanyak-banyaknya, tapi kita menggunakannya bukannya untuk kebaikan di jalan Allah, malah buat bermaksiat, berfoya-foya. Nah, itu yang sangat tidak disukai oleh Allah. Nah, dan hendaklah kita ketahui bahwa kita semua dari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrin fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina
aktasabahu wa fi anfaqahu wa an jismihi fi ma ablah. Artinya seorang hamba tidak akan berpindah dari suatu fase ke fase yang lain di hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya, dalam hal apa dihabiskan, tentang ilmunya, dalam hal apa digunakan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dalam hal apa juga ia salurkan, dan tentang jasadnya, dalam hal apa ia fungsikan. Nah, ketika di hari kiamat itu kita akan ditanya mulai dari harta, ilmu, terus anggota tubuh, semua itu akan ditanya digunakan untuk hal apa, untuk hal kebaikan atau hal keburukan. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, diberi mata, kita itu gunakan mata tersebut untuk melihat kebaikan atau melihat keburukan. Ketika kita diberi tangan, itu kita gunakan untuk kebaikan atau malah digunakan untuk keburukan, seperti menampar teman, atau kalau kebaikan buat mijetin teman juga bisa. Nah, terus Rasulullah SAW juga bersabda lagi Rasulullah, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati ayyuqala lau alam usihalaka jismaka wa urwika min ma'il bardi. Artinya, hal pertama yang seorang hamba akan dihisab tentangnya di hari kiamat adalah dikatakan kepadanya, bukankah telah aku sehatkan badanmu dan aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, karenanya mari kita hisab diri kita sendiri. Mari kita renungkan, apakah kita itu sudah kelihatan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sebagai semestinya. Nah, saudara-saudara seiman, di antara nikmat batin itu ada satu nikmat yang teragung atau tidak sebanding dengan nikmat apapun, yaitu nikmat iman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang mengikutinya. Nah, itu nikmat yang tidak sebanding itu atau yang paling agung itu adalah nikmat berserah diri kepada Allah, mencintai orang-orang yang saleh, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, dan mengagungkan ilmu agama dan semacamnya. Nah, itu merupakan iman yang paling agung atau tidak sebanding bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat tadi. Nah, berserah diri kepada Allah itu maksudnya kita itu mengagungkan kepada Allah. Kita itu lebih condong untuk mendekatkan diri kepada Allah ketimbang gila akan dunia, mencintai orang-orang saleh. Itu bagian kita itu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, kepada memberikan sebagian harta kita kepada anak yatim. Nah, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, contohnya ketika kita diberi cobaan atau diberi musibah oleh Allah kepada kita, kita akan selalu bahwa dari cobaan tersebut akan datang kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan modal utama bagi seorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, paling utama dan paling tinggi diberikan kepada manusia. Orang yang diberi dunia, diberi harta, diberi jabatan dan semacamnya, tapi tidak diberi iman, maka seakan-akan itu dia tidak diberi nikmat apapun. Nikmatnya itu cuma di dunia aja. Ketika di akhirat dia seperti orang biasa, bahkan kedudukannya dengan orang yang biasa di dunia itu yang sering bersedekah itu dia lebih rendah ketimbang kita. Nah, sebaliknya orang yang diberi iman dan tidak diberi dunia, maka seakan ia tidak terhalang dari satu nikmat pun. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman ahabba. Artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di antara nikmat ada juga yang merupakan akibat atau buah dari nikmat iman. Nikmat ini tampak pada anggota badan seseorang, seperti melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara haram, dan memperbanyak amalan sunnah. Nah, itu merupakan buah dari
nikmat iman. Nah, nikmatnya itu jadi namanya nikmat iman. Nah, itu buah dari nikmat. Nah, nikmat iman sebenarnya adalah nikmat batin, akan tetapi pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Iman adalah syarat diterimanya amal saleh. Tanpa iman, bentuk amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ketika kita memberikan sedekah, memberikan kebaikan atau membantu orang kepada orang lain, tapi dalam hati kita itu tidak ada iman kepada Allah, tidak ada niat ikhlas karena Allah, itu sama saja sama Allah tidak akan diterima amalan tersebut. Jadi percuma saja. Nah, orang yang mati dalam keadaan tidak iman akan datang dari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah dan tidak beriman padanya. Jadi dia tidak tahu Tuhan dia siapa, terus amalan dia itu apa aja dia nggak tahu. Jadi dia tidak memiliki kebaikan atau amal pun nggak punya dia. Nah, sedangkan seorang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya lalu meninggal sebagai pelaku dosa besar, maka itu tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan mengiksanya juga bisa. Dan jika Allah menghendaki juga, ia akan mengampuninya. Nah, sedangkan orang yang diberi taufik untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang lahir dan batin dengan melaksanakan perintah Allah, sehingga ia melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram serta menggunakan anugerah nikmat itu untuk mentaati Tuhannya, maka balasan dari Allah itu adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan punah dan sirna. Nah, itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'um 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka dari Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya juga. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, mereka adalah makhluk yang paling berbahagia karena Allah ridho terhadap mereka. Sebagaimana mereka ridho kepadanya, ridho Allah adalah salah satu sifatnya yang tidak menyerupai ridho makhluk. Karena makna ridho Allah adalah kehendak untuk memberikan nikmat. Sedangkan ridho para hamba kepada Tuhannya adalah berimannya mereka kepada Allah, menerima ketetapannya dan menyerahkan segala hal kepadanya. Mereka tidak memprotes dan menyalahkan Allah dalam satupun musibah yang menimpa mereka. Sebaliknya, mereka bersabar untuk tetap melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram serta menahan diri dari menggunakan nikmat Allah dalam perbuatan maksiat kepadanya. Mereka juga bersabar atas ujian-ujian yang menimpa mereka, sehingga balasan untuk mereka adalah ridho Allah terhadap mereka. Sungguh beruntung mereka, alangkah berbahagianya mereka. Nah, jamaah Jumat rahimatullah, mungkin sampai di sini saja khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh kerbani. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usolli wa aslimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa bi taqwallahi al-azim wa alamu anna la amarakum bi amrin azim. Amarakum bi sholati wassalamu ala nabiyyi karim faqala inna allaha malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya wal amwat. Allahumma qdir ala balail ghalam wa balqa wa fa'ashal munkar wal bagh
wa yusufal mukhtalafus syadati wa mukhan wa mudara minha wa mabatan min baladil hadha husan wa min baladin muslimin ammad innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ma'idukum bil adli wal ihsan wa intadil qurba wa tayyin syar wal munkar wa bag ya'tukum la'alakum tafakkarun wa taqullahu azim yadhkurullahu dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.